para alim ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Kamali Abdul Ghani, pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad, yang juga beliau adalah Rais Syuriah PCNU. Yang saya muliakan para sesepuh yang ada di depan ini, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengenal beliau-beliau, jadi tidak perlu saya perkenalkan. Yang saya muliakan seluruh pengurus NU Syuriatan wa Tanfidiyatan wa Banoman. Banom hadir Banomnya. Walajnatan, lembaga hadirlah. Ya. Syu'biyatan wa Far'iyatan wa Rantingan. Seluruh pengurus NU, unsur Syuriah, Tanfidiyah, badan otonom, kemudian juga lembaga dari mulai PCNU, MWC sampai Ranting. Wabil khusus muslimat juaranya. Pada sore hari ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di Pondok Al-Ittihad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Kamali Abdul Ghani, memang ini bukan acara yang dirancang jauh-jauh hari. Tapi saya diundang acara haul di Pondok Pesantren Al-Munawwar Cilaku. Dan karena itu acaranya adalah haul, kebiasaan saya kalau diundang di satu acara di pesantren, saya meminta kepada pengurus panitia setempat berkoordinasi dengan pengurus NU agar hadir saya di satu kota, kabupaten, provinsi lebih manfaat. Maksudnya saya ingin silaturahim dengan pengurus NU. Sebenarnya saya ingin tanya, NU di Cianjur sudah punya apa saja? Kantornya bagaimana? Keaktifannya bagaimana? Muslimat seragamnya sudah lunas apa belum? Karena apa yang saya lakukan ini adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Mahfuz Siddiq. Kiai Haji Mahfuz Siddiq ketua NU pada masanya di zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau itu ketua NU kedua atau ketiga sesudah Kiai Hasan Kibo. Setiap kali beliau datang ke satu daerah, biasanya beliau akan datang ke kantor NU atau silaturahim ke kiai-kiai NU atau silaturahim ke kiai-kiai kultural yang secara kultural kiai ini adalah amaliyahnya NU, baik yang bersangkutan pendukung NU maupun belum mendukung NU. Itulah kenapa kalau kita lihat sekarang NU di seluruh Indonesia besar itu karena rajinnya pengurus PBNU yang silaturahim semacam ini. Saudara-saudara, saya belum lama mendengar pada saat Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri memberikan pengarahan di PBNU tentang apa yang dilakukan Kiai Haji Mahfuz Siddiq. Kiai Mustafa Bisri putranya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa menantu Kiai Khalil Harun Kasingan, salah seorang ulama pada masanya yang dikenal sebagai alim di bidang ilmu alat, nahwu, shorof, dan balaghah. Kitab Alfiyah
yang beliau syarahi, beliau belajar langsung dari Syekhona Khalil Bangkalan. Maka pada masa itu setiap orang belajar ngaji Alfiyah itu disebutnya Alfiyah syarahan Kiai Khalil Harun. Lalu nanti dari tataran tanah Sunda, Kiai-Kiai Sunda belajar nahwu, sanadnya Alfiyahnya dari Kiai Khalil Harun. Salah satunya adalah yang terkenal Mama Adroi. Tak pernah ya? Mama Adroi asalnya Al-Qaruti. Al-Qaruti mana bu? Garut. Garut itu kalau orang Arab bilang Al-Qaru. Kalau di sini bilangnya Acian Juri. Acian Juri. Kalau Bogor Bogori. Kiai Khalil Harun, kata Kiai Mustafa Bisri, dulu termasuk ulama yang tak begitu mau aktif di organisasi. Kalau bahasa sekarangnya udah Kiai mah ngajar ngaji wae lah. Ulah organisasian, ulah NU, apalagi Golkar. Beliau Golkar ini. Tapi Kiai Golkar yang NU, tapi NU yang Golkar. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Golkar zaman sekarang ini dikenal baik. Lu zaman dulu, orang pada sama Golkar tahun 70-an takut. Saking takutnya dulu ada kiai berdoa begini, Allahumma inna na'udzubika min syarrin nar wa min syarril Golkar. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari keburukan api neraka, wa min syarril Golkar, dan juga keburukan Golkar, wa min syarri Pak Mukhtar. Orang itu udah meninggal. Ini dulu ada kiai pidato begitu Habib. Kiai Khalil Harun adalah ulama yang tadi awalnya tak begitu simpati pada NU. Oleh Kiai Mahfud, ketua umum Mahfud Siddiq, kakaknya Kiai Ahmad Siddiq, tahu ya? Kiai Ahmad Siddiq Rais PBNU yang terpilih di Muktamar Situbondo tahun 1986. Paketnya Rais Amnya Kiai Ahmad Siddiq, ketua umumnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Kiai Mahfud Siddiq mendatangi Kiai Khalil Harun, silaturahim, lalu saling tukar informasi. Itulah pentingnya silaturahim Bapak Ibu. Orang kalau tidak pernah silaturahim, seringkali kemudian satu sama lain menganggap orang yang dia tidak pernah bertemu itu musuh. Orang bisa bermusuhan itu kan biasanya karena dua hal. Pertama, karena salah faham, atau yang kedua, fahamnya memang salah. Pertama salah faham, kedua fahamnya salah. Kalau yang pertama ini karena salah paham, itu bisa diluruskan dengan silaturahim. Begitu Kiai Mahfud Siddiq silaturahim ke Kiai Khalil Harun Kasingan, sama seperti saya sekarang silaturahim ke Kiai Kamali ini, namanya silaturahim pasti ada ngopinya. Betul apa tidak? Betul. Kalau saya sekarang belum silaturahim, kopinya belum keluar. Karena nggak ngopi. Tapi makan nasi liwet bunyai sudah. Nah, Bapak Ibu, begitu saling bertanya NU seperti apa, NU seperti apa, nanti singkatnya saya jelaskan. Alhamdulillah Kiai Khalil Harun sebagai kiai yang sangat berpengaruh. Berikutnya, kalau nggak salah ini sekitar tahun 1928 atau 29 saya lupa, beliau kemudian, saudara-saudara Bapak Ibu, berbicara langsung pada saat NU mau membuat acara di Rembang. Kata Kiai Khalil Harun, saya nanti akan bicara. Mulai itu beliau bicara, mengajak seluruh ulama, warga Rembang, tokoh-tokoh Rembang, kiai-kiai Rembang,
masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Inilah pentingnya silaturahim kiai struktural kepada kiai kultural. Untuk apa? Menghilangkan kesalahpahaman. Orang kalau salah paham yang menganggapnya musuh. Saya sering cerita dalam beberapa ceramah saya ini termasuk kiai NU yang sering diundang ceramah mengaji di Muhammadiyah. Betul atau tidak? Saya sering cerita. Awal-awal ketika saya pertama datang ke sana, saya bertanya pada tokoh Muhammadiyah, kenapa saya diundang mengaji di sini? Itu masjidnya jelas-jelas masjid Muhammadiyah. Karena yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais. Kata mereka, Pak Kiai, kita tahu Kiai orang NU. Saya bilang, tahu dari mana saya NU? Kelihatan dari sarung. Orang NU sarungan. Itu karena sarung simbol daripada sifat kelenturan. Orang NU itu moderat, lentur. Karena lentur, kiai NU pakainya sarung. Sarung ini bukan cuma pakaian tapi sikap. Bapak Ibu lihat kiai NU walaupun sarungan, rata-rata anaknya banyak. Jangan tanya istrinya, Kang Deden. Tanya anaknya banyak. Alhamdulillah. Nah, itu karena lentur. Bapak Ibu, di sana saya diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana NU, fikrahnya, cara berpikirnya, amaliyahnya, termasuk harokahnya. Alhamdulillah, orang-orang Muhammadiyah yang semula menganggap tahlil, qunut, manaqib, tawassul, ziarah makam wali itu bid'ah. Sesudah saya datang ke sana menjelaskan semua secara rinci, mereka taslim. Kalau begitu salaman NU dan Muhammadiyah saudara. Memang bukan ukhuwah Nahdiyah, tapi ukhuwahnya saudaranya ukhuwah Islam. Itu silaturahim. Nah, tradisi silaturahim semacam ini saya menganggap penting. Maka baru kemarin sekitar seminggu lalu saya ke Sumeneb, di pondok pesantren tua di Sumeneb, namanya pondok pesantren An-Nuqayah, Gulu. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Syarqawi, asalnya orang Kudus. Ternyata saya baru tahu Kiai Syarqawi itu adalah khatib sekretarisnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis dengan tangan beliau kitab Qatrul Wais. Pernah dengar kitab Qatrul Wais ya? Itu kitab tauhid yang dibaca di ibtidaiyah termasuk sana dibaca. Beliau juga yang menulis dengan tangan beliau bi khatti nafsihi kitabnya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, dan itu masih ditemukan kitab itu dalam bentuk manuskrip tulisan tangan makhtutat. Kitabnya Salalimul Fudala Syarah Nazam Hidayatul Adqiyah menjelaskan tentang tasawuf. Fasyari'atun fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun wala fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Ketika saya diundang ke sana di pesantren-pesantren, Masya Allah, sebagai pengurus PBNU, saya juga minta kepada pengurus pesantren dan pengurus PC koordinasi agar kemudian ada silaturahim warga NU, pengurus NU, agar kita bicara tentang ke-NU-an, konsolidasi ke-NU-an. Mirip di sini gitu. Memang kalau saya sudah memastikan datang itu biasanya mendadak, paling ya jaraknya paling lama 1 minggu. Saya bilang kalau PC kemudian mengumpulkan, mungkin saya akan datang.
di aula. Dikumpulkan mirip seperti ini. Itu hanya 3 hari. Masya Allah, acaranya di NWC. NWC-nya punya klinik. Itu NWC punya klinik. Di Madura Bapak Ibu memang NU kuat. Di Madura jangankan warganya, manusianya NU. Di sana sapinya sama ayamnya sudah NU. Asli gitu. Makna daripada sapi dan ayamnya NU artinya orang Madura kalau buat NU sapinya dia jual. Kalau buat perjuangan NU ayamnya dia jual. Sama seperti Pak Kiai Kamali ini. Kalau buat NU ikannya di kolam langsung diserok tadi sini. Masya Allah itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat sungguh-sungguh warga NU ini potensial dan sangat besar. Warga NU dan NU akan besar kata Ki Hasyim Asy'ari. Bapak Ibu catat. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan NU ini secara alamiah sebenarnya andai kata pengurusnya tidak kompak saja NU-nya akan hidup. Apalagi pengurusnya kompak. Saya ulangi, NU itu pengurusnya tidak kompak saja NU-nya hidup. Itu yang bilang orang Muhammadiyah. Dr. Imam Darukutni cerita pada saya pada saat bersama-sama berangkat ke Afghanistan, Yai, NU mah pengurusnya nggak ada saja, itu nggak ada. Kalau nggak kompak kan masih ada berarti. Alhamdulillah Cianjur kan termasuk yang kompak. Alhamdulillah. Amin ya Bu ya. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu, pengurusnya tidak ada saja NU, itu katanya NU hidup. Kenapa? Kata saya, coba malam Jumat yasinan, malam Jumat tahlil, marhabanan, salawatan, jamiahan, semua amaliyah NU. Setiap ada pengajian baca sholawat, ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu pasti betul atau tidak? Betul. Begitu di satu masjid ada selawatan semacam ini, orang Muhammadiyah juga tahu kalau itu masjid tahu. Begitu di masjid sebelum subuh ada tahiyat. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah ayat selawatan begini ada di sini. Ayat benar. Ada. Subuh. Oh, biasanya kaset apa asli? Kaset. Asli ya? Kaset. Asli kaset. Kaset. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamu niyam. Orang Muhammadiyah begitu tahu masjid semacam ini, kata orang Muhammadiyah itu tahu kalau itu masjid terus ada pesantren. Ketika pesantren belajarnya ngalonggan, pakai utawi kalau di Jawa, kalau di dia kami utawi ngalonggan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada tamyiz, ada hal, semua diterjemahkan.
inilah yang kemudian nanti melahirkan tradisi santri-santri yang bersanad. Pakainya sanad sebab kiai-kiai di pesantren kalau selesai khatam kitab biasanya menjelaskan sanadnya. Pak Kiai Kamali beliau bilang saya ngaji kitab Fathul Qorib dari Lirboyo, dari Kiai Haji Mahrus Ali. Beliau dengan Kiai Mahrus langsung Kiai Mahrus Ali dari gurunya, termasuk Kiai Mahrus Ali santrinya Kiai Khalil Harun Kasihan termasuk. Terus nyambung nanti Kiai Mahrus Ali juga ngaji daripada Kiai Haji Hashim Ash'ari. Kiai Haji Hashim Ash'ari ngaji daripada Syekh Mahfud Termas, ngaji juga pada Syekh Nawawi Al-Banani. Terus nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi ini dipegang. Mohon maaf, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini Maya. Kata Kiai Muhammadiyah, jujur itu tidak dimiliki Muhammad. Muhammadiyah jujur tidak punya tradisi itu. Maka Muhammadiyah kalau datang ke Lirboyo iri Pak. Ya Allah, kok NU bisa ya punya pondok sampai 30.000. Lirboyo itu 30.000. Kalau main ke Situbondo, Sukorejo, santrinya bisa 20.000. Main silaturahim ke Pondok Pelosok, di Pelosok 15.000 lebih. Di Sidogiri begitu juga, mereka iri. Dan inilah sesungguhnya pondok-pondok pesantren yang sesungguhnya adalah pabriknya ulama, yang akan mengeluarkan sebagai pabriknya ulama. Nanti lahirlah calon-calon ulama yang bersanad. Alhamdulillah. Jadi NU sebenarnya andai kata tidak ada pengurusnya, kata teman-teman Muhammadiyah ini, NU-nya tetap hidup. Kenapa? Karena ada pesan, karena amaliyah-amaliyahnya dilestarikan oleh santri-santri, alumni-alumni pesantren seperti Ananda semua. Itu irinya Muhammadiyah sama NU. Sekarang saya mau tanya, apa irinya NU sama Muhammadiyah? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Iri yang positif, ada apa tidak? Kalau tadi Muhammadiyah iri sama NU, irinya positif apa tidak? Positif. Namanya itu iri positif, itu ritoh dalam bahasa agama. Boleh. Maka sekarang Muhammadiyah itu membangun sekolah calon ahli tarjih di Jogja. Saya pernah lihat sekolahnya 3 lantai. Di kader khusus. Di NU calon ulama, calon mufti, calon anggota dan ketua komisi fatwa tidak dibikin sekolah khusus, tapi itu alamiah, masuk madrasah aliyah, ma'had ali, nanti di pondok ada yang namanya program bahsul masail. Nah, yang NU iri dari Muhammadiyah jujur adalah kerapian tata kelola organisasi. Kita harus jujur. Tidak semua memang. Saya menemukan beberapa pengurus NU cabang wilayah yang bagus, yang level kota saja asetnya triliun. Malang, Surabaya, Jember, Demak itu PCNU punya rumah sakit NU, punya ambulan yang menjemput warga-warga NU yang sakit. Di mana jauhnya dijemput, sakit dijemput, masuknya ke rumah sakit NU. Maka warga Demak bangga sekali dengan NU. Saya tidak tahu di sini. Sudah belum? Nah, kalau belum, ayo kita tata bareng-bareng. Setuju apa tidak? Setuju. Kita tata bareng-bareng. Karena ini kata Kiai Hashim Ash'ari yang membuat NU besar. Ketika pelayanan NU kepada warganya dirasakan, pelayanan itu bahasa agamanya khidmah. Kalau khidmah NU dirasakan oleh warganya,
secara otomatis kecintaan warga NU pada NU akan menguat. Pelayanan apa saja Kiai? Ada pelayanan keagamaan. Kiai NU kalau diundang pengajian cepat, gampang. Kiai NU baik di tingkat atas termasuk dari level yang paling bawah ranting. Kalau ada orang meninggal, takziah, tahlil segala macam gampang diundangnya. Warganya senang apa tidak? Senang. Kiai NU membuka madrasah, membuka majelis taklim, membuka pengajian, masyarakat dibimbing. Itu adalah khidmah pelayanan di bidang keagamaan, mengajarkan faham ahlus sunnah wal. Nah, itu yang utama sesungguhnya. Kedua, dirasakan Bapak Ibu pelayanan kesehatan. Apa ya tadi seperti di Demak PCN punya rumah sakit NU. Bahkan sudah punya unit hemodialisa, cuci darah. Saya yang meresmikannya langsung di sana. Masya Allah, itu kemudian warga NU senang. Kalau diundang acara NU, harla NU di alun-alun Demak, yang diundang hanya pengurus, ya, bukan warga. Alun-alun Demak tidak muat, hanya pengurus. Baik itu pengurus NU, Banom, lembaga sampai ranting. Itu dibatasi, satu ranting hanya boleh 100. Itu dibatasi, jadi lengkap. Strukturnya itu kalau dibilang mana Fatayat di ranting desa Jambu Dimba ada, mana Ibnu ada, mana IPPNU ada, bahkan Banser ada, JRA tahu ya? Jaringan Ruqyah, JRA itu jaringan Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli Ruqyah, sok nyembur. NU punya. Kemudian ahli hikmah, bahkan banser yang kalau saya datang itu biasanya pinter mijit, itu namanya basada. Apa namanya? Basada, banser, busada. Kalau banser yang ngatur jalanan namanya balantas. Banser pengatur lalu lintas. Banser yang kalau ada kebakaran, kalau ada apa musibah namanya balan apa namanya? Bagana namanya bagana. Itu lengkap. Saudara-saudara, kalau khidmah pelayanan kesehatannya dirasakan, otomatis warga NU senang. Betul atau tidak? Nah, maka ayo, saya datang ke sini punya harapan besar. Sejak tadi saya dengar laporan, alhamdulillah muslimat di sini yang punya seragam 1000. Sama 10.000, betul ya Bu ya? Cuma itu kelihatannya kalau pas pilpres sama pilkada saja. Maksudnya gerakannya dikumpulkan kalau pas pilpres dan pilkada. Padahal mestinya pilpres pilkada itu sambil lewat saja. Kita butuhkan, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama kita bagaimana kita bisa membangun NU dengan tokoh-tokoh kita yang sukses di pilpres dan pilkada. Tapi pilpres dan pilkada bukan harokah, bukan gerakan, bukan pelayanan khidmah utama NU. Karena khidmah utama NU adalah khidmah diniyah wal ijtimaiyah, pelayanan di bidang agama dan sosial. Jangan sampai ngurus NU ramenya kalau cuman pas pilkada pilpres. Gerakannya al-harokahnya bukan al-harokah ad-diniyah, tapi al-harokah al-pilpresiyah. Al-pilkadaiyah. Al-aplobiyah. Al-harokah al-pilkada. Jangan. Kalau semacam ini, saya khawatir masyarakat kita cerdas. Betul apa tidak? Warga kita cerdas. Ternyata yang di atas cuma ngurusin pilkada saja, cuma ngurusi pilpres saja, tidak pernah ngurusi betul-betul warga NU.
NU. Boleh, kita pasti yang namanya NU itu peduli dengan pilkada. Biar bagaimana kita butuh pemimpin-pemimpin yang juga memiliki paham yang sama. Betul atau tidak? Pilpres begitu juga, tapi itu bukan tujuan utama. Saya sedih Bapak Ibu, kalau saya datang di satu daerah, tiba-tiba pengurus NU bangga bilang begini, Pak Kiai, ada apa? Alhamdulillah di sini di dia NU dan Muhammadiyah kerjasamanya kompak. Oh begitu. Muhammadiyah membangun rumah sakit, Muhammadiyah membangun universitas, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Berarti NU ini donatur tetap Muhammadiyah. Kenapa bisa begitu? Ya, kata Ki Hasyim Asy'ari sekali lagi, berarti pengurus NU tidak betul-betul memperhatikan pelayanan kepada warganya. Kalau pengurus NU betul-betul melayani warganya, tidak perlu terjadi warga NU dengan ambulannya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, tidak perlu memasukkan anaknya di kampus Muhammadiyah, tapi NU membangun rumah sakit sendiri. Begitu juga membangun kampus-kampus universitas sendiri. Saya mau memberi tantangan pada bapak-bapak, ibu-ibu warga Cianjur. Kira-kira sanggup enggak? Sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Oh lemes banget ini. Saya tadi dengar sekarang pesantren-pesantren ini dengan kebijakan Bapak Gubernur mengalami penurunan santri, karena katanya sekarang anak-anak SMP dan SMA diwajibkan sekolah negeri ya, lebih tepatnya ya. Iya. Sekolah negeri diwajibkan menerima satu kelas yang semula 30 kurang lebih ya, 36 sekarang 50 ya. Kemudian ya otomatis secara tidak langsung pesantren-pesantren yang notabene yang kita tahu adalah mayoritas swasta, mana ada pesantren negeri, betul atau tidak? Ada pesantren negeri? Tidak ada. Pesantren semuanya apa namanya? Swasta. Maka kemudian kekurangan. Bapak Ibu, ayo kita bangun sungguh-sungguh NU di sini. Saya ingin bercerita. Saya juga tidak ingin melihat sekolah negeri mati, juga tidak. Tapi yang proporsional saja. Kalau sampai di Jawa Barat pesantren-pesantren besar seperti Al-Ittihad atau yang lain yang dulu santrinya misalnya 4.000, gara-gara kebijakan itu lalu turun drastis jadi 2.000 bahkan kurang. Sedih apa tidak? Sedih, jangan sampai. Ini dulu pernah sekitar 6 tahun lalu akan diberlakukan 5-day school, 5 hari sekolah, tapi anak-anak sekolahnya dari pagi sampai sore. Apa yang terjadi kalau diberlakukan ini secara nasional? Maka madrasah-madrasah diniyah di sore hari otomatis tutup. Maka para kiai, para santri lewat yang namanya di NU RMI, pengurus Robitoh Ma'ahid Islamiyah, demo. Cuman kalau demonya orang NU kan sopan. Kayak kemarin di Demak, demo di Demak karena tanggul di sana kan daerahnya rob terus ya. Rob, tahu rob ya Bu ya? Ini orang gunung nggak tahu rob. Rob itu air laut naik Bu. Karena berbagai macam. Karena salah satunya pembangunan tol, kemudian air laut gak bisa balik ke laut, akhirnya ke masyarakat rob. Masya Allah sampai sedengkul kadang-kadang.
Demonya kalau NU istighosa. NU itu kalau demo istighosa. Nggak ada NU demo itu kemudian teriak-teriak. NU nggak ada demo teriak-teriak, pagar kabupaten digoyang-goyang, polisinya dituding-tuding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU nggak. Saya tidak mengatakan yang lain, tapi mungkin yang lain ada begitu. Polisinya dituding-tuding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya kesel, saking keselnya nyaut. Sami Allahu liman hamidah. Itu kemarin di akhirnya anggaran 1,7 triliun untuk tembok laut yang bisa menghalau rob turun. Alhamdulillah. NU itu ketika ketika demo pasti dalam rangka memperhatikan warganya. Itu yang demo untuk ya istighosah itu langsung Menteri PU turun, Gus Yassin turun. Yang memimpin demo adalah langsung Ketua PCM sama Rocky Surya turun istighosah. Maksud saya, nanti bapak-bapak para kiai di sini, saya tidak mengompori. Kalau memang dirasa kebijakan gubernur ini berdampak tidak baik pada pondok-pondok pesantren, yang dulu santri-santri itu banyak di pesantren, kemudian habis santrinya semua ke sekolah negeri, itu harus diimbangi dengan usulan-usulan, kemudian juga diimbangi dengan aspirasi-aspirasi para kiai bagaimana supaya nasib pesantren diperhatikan juga. Jangan hanya sekolah negerinya saja diperhatikan, tapi pesantren juga diperhatikan. Setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Karena ini penting, Bapak Ibu. NU itu pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil. Kalau pesantren sebagai NU kecil habis santrinya, maka nanti secara tidak langsung PBNU sebagai pesantren besar kekuatannya juga akan keropos. Ini nggak sembarangan, maka ini harus dipertimbangkan. Nah hadirin, hikmah berikutnya sesudah hikmah kesehatan adalah hikmah pendidikan. Tadi saya sudah sampaikan, salah satunya lewat pesantren, salah satunya lewat universitas. Satu lagi, yang NU ini saya harus katakan memang ini harus dibangkitkan, harus disemarakan. Apa yang disebut khidmah iktisadiyah, khidmah pelayanan di bidang ekonomi. Hikmah NU di bidang ekonomi Pak Kiai belum begitu dirasa di sebagian daerah. Betul apa tidak? Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau menjawab, mumpung di sini ada Rocky Surya, ada Ketua PC. Saya mau tanya, sebagai warga NU, Bapak Ibu pernah apa tidak dibina, ditanya tentang kondisi ekonominya? Belum. Jujur, jujur. Belum. Saya Ada ketua Bajnas ada. pernah ditanya barangkali pedagang bubur Cianjur, pedagang baju, pedagang sembako, ditanya dari mana Beriling. ya. Ini yang disebut khidmah iktisadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata selain hikmah agama, keagamaan, yang membuat ikatan seseorang pada sebuah entitas, aduh bahasanya susah ya, terhadap sebuah katakan organisasi lah begitu, NU akan kuat atau kepada organisasi lain akan kuat adalah ketika mereka merasa diperhatikan secara ekonomi. Kalau petani nyari pupuk, Biar jeung aku di bidang
Ngambil dari koperasi NU pupuk murah. Nah, ketua Sudah koperasi. murah, dibacain dulu sama kiai, dibacain Fatihah, sama kayak masuk rumah sakit NU, yang masuk di situ didoain, dikasih air, ustadznya yang datang keliling itu kalau di situ sama seperti dokter keliling visitasi di rumah sakit kiai NU, dokternya nyuntik, dokternya naon? Nyuntik. Kiai ini bawa air, disembur juga pakai rupiah. Al-Fatihah lima muriat lahu Al-Fatihah Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman. Cuh. Masya Allah, tapi jangan mudah beneran ya. Disembur jarak jauh. Itu orang yang sakit merasa diperhatikan. Khidmat ekonomi, ini yang memang belum dirasakan oleh warga NU di sebagian wilayah. Di sebagian wilayah lain pakai sudah. Saya setengah bulan lalu dari Bojonegoro. Bu, orang Jawa itu punya Bojonegoro, punya bojone dewe. Saya bilang dari Bojonegoro, saya pulang ke Bojone dewe. Bojone dewe paham ya? Paham. Bojonya sendiri. Bojone dewe itu kalau orang Sunda bilang apa? Bojone Pemajikan. Sorangan. Sorangan. Pemajikan sorangan. Sakasar. Karena MWC-nya mandiri secara ekonomi, mohon maaf, PC-nya kalah di bawah. Betul, PC-nya punya universitas, tapi MWC ini namanya MWC Ngasem. Dia adanya kalau di Cianjur Selatan, Cidaun. Jauh nggak Cidaun dari sini? Jauh. Berapa jam itu? Hah? 6? 4, 5, 6 jauh. Itu dari Bojonegoro hampir sekitar 1 jam. Dia di dalam, tapi MWCN punya keren. Awalnya dari koperasi, urunan Kang Andi Taufik, koperasi pengurus koperasi dikelola dengan baik, 500 ribuan, 1 jutaan koperasi pinjam. Sekarang MWC itu sudah mengelola dana umat sebesar 500 miliar. Alhamdulillah. Ibu tahu nanti kapan-kapan ke sana Ngasem. Saya kemarin pengurusnya sudah pesen waktu ke saya, Pak Kiai nanti langsung datang. Karena kemarin saya baru datang di Padangan, ada acara hall, lalu sorenya seperti ini bikin acara MWC Ngasem. Bapak Ibu, uang 500 miliar itu adalah hasil simpan pinjam warga itu. Yang mau ngutang, yang mau meminjam untuk modal usaha dan sebagainya dibina. Terbangunlah di sana 8 atau berapa lantai saya lupa, besar, mall besar. Tapi mallnya serbaguna. Lantai 1 mall, lantai 2 hotel, atau lantai 3 dan 4 hotel. Lantai 2-nya ada tempat cukur rambut, ada tempat gym, ada sewaan buat pernikahan. Ini Masya Allah. Kemudian warga NU di kecamatan itu bangga, mereka merasa sebagai warga NU bisa gagah. Saya ceritakan semacam ini, termasuk yang saya datangi di Sumeneb, namanya MWC NU Gapura. Sekarang sudah mengelola dana, mereka punya BMTNU di setiap MWC, namanya BMTNU Jawa Timur, mengelola dana 1 triliun lebih. Ini yang saya ceritakan dalam rangka menyemangati NU di Cianjur.
dalam rangka menyemangati supaya dengar yang disebut success story. Yang kita dengar cerita sukses, jangan ruwet story. Apalagi ribut Story. malu. Setuju apa tidak? Setuju. Saya ceritakan yang sukses. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau ada PC seperti Surabaya, seperti Cilacap, seperti Magelang, seperti Malang, seperti Sidoarjo. Sidoarjo itu saking gagahnya NU punya rumah sakit, punya muslimat. Rumah sakit yang punya muslimat. Bangga nggak kalau muslimat yang punya rumah sakit? Itu PCNU Sidoarjo. Mereka nggak pernah minta dana hibah kepada pemerintah, lalu merengek-rengek, ya arhamar rahimin. Ngenceleng. Kenapa? NU-nya kaya. Gak dikenal pengurus NU menjadi ashabul proposal. Kenapa? Karena gagah, mandiri, kompak. Bajuna sekali urut nih. Bajuna sekali urut. Pemerintah daerah mau ngasih dana hibah dikit mau. Di sana dana hibah buat NU Sampai 2 kali ke Bajuna. Sama NU, sama Muslimat, sama Ansor. Tiap tahun itu tidak kurang dari 24 miliar. Sama kayak Cianjur. Amin. Alhamdulillah. Nah, kenapa bisa? Karena maka saya datang ke sini memohon dengan hormat pengurus NU Romo Kiai Kamali dan Surya, ayo dengan panitia dulu komunikasi, selesaikan masalahnya apa. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, lebih baik ayo saya dulu salah, keliru di sini, ngaku, diperbaiki, kemudian kalian melihat ke depan tata NU lebih baik agar NU bisa maju. Karena di Cianjur ini, maaf, di daerah Priangan, termasuk yang sebenarnya awalnya dibanggakan Cianjur awal. Tapi sekarang terdengar katanya ada ruwet story. Tahu aja. Saya ikut sedih. Tahu aja. Saya tidak dalam rangka ilaha ula wala ilaha ula, tidak. Sebab PBNU itu Bapak, kalau anaknya katanya sedang terjadi masalah, Bapak ini harus mengislahkan. Fa aslihu baina akhawaikum, ayo diselesaikan. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Betul atau tidak? Betul. Malu terdengar saudara-saudara kita yang di sana. Betul atau tidak? Pastinya kita bisa fokus pada khidmat pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan ekonomi seperti yang ada di beberapa daerah. Kalau kita bisa khidmat, kita fokus. Tadi kata Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari dulu sudah bilang, wis kalau bahasa orang Jawa nih, nek wong NU merasa no khidmai ulama NU, pengurus NU. Kalau orang NU merasakan khidmat dan pelayanan daripada NU dan ulama NU, pasti mereka cinta sama NU. Apa yang buat NU pasti diberikan. Sapinya NU, ayamnya NU, ikannya. Maksudnya kalau diminta berjuang, NU membuat acara bikin berkat, ikannya diserong, ayamnya diapain? Dipotong buat perjuangan. Kenapa? Karena mereka merasakan, saya senang Pak Kiai. Kenapa? Karena anak saya mondok di Kiai itu. Karena saya dibantu secara ekonomi, diperhatikan oleh pengurus kalau saya sakit sebagai warga NU, masuk ke rumah sakit NU ada diskon, dijemput dari rumah, antar jemput PP. Itulah yang terjadi di Kota Demak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini
Salah satu niat saya datang kemari selain silaturahim, seakan yang membuat NU sudah, ya Bu ya. Sekarang saya ingin memberi buat santri. Buat santri saya ingin memberi pesan bahwa saya juga sama seperti santri-santri Al-Ittihad. Mazil tutaliban. Walaupun sekarang katanya dipanggil kiai, sebenarnya kiai itu hanya sebutan saja. Tapi sesungguhnya kiai juga santri. Karena kiai itu adalah santri dari gurunya. Guru saya masih hidup juga. Walaupun saya dipanggil kiai oleh murid saya, tapi saya sebenarnya adalah santri bagi guru saya. Bagi para santri Al-Ittihad, ya, anda yang belajar di sini, mumpung masih dipuji oleh Pak Kiai Sepuh, Pak Kiai Kamali beruntung. Saya sudah dengar istiqomah beliau berjuang membangun pesantren ini. Anda beruntung. Kelebihan Kiai NU itu apa? Satu, Kiai NU itu terkenal sama akhlak. Betul apa tidak? Betul. Karena saya kagum sama Kiai, terutama kalau akhlaknya bagus, Bapak Ibu. Saya kalau ketemu Kiai yang terkenal, katanya orang bilang viral, populer, tapi ternyata akhlaknya, zuhudnya, waroknya tidak ada. Gak punya sifat hati-hati, sama yang haram berani, sama yang syubhat berani. Saya tidak kagum. Saya akan kagum sama kiai-kiai sederhana, walaupun kiai MWC, kiai ranting, tapi warok. Bahkan ditawarin bantuan aja sudah gak mau. Saya hormat. Kalau ada kiai hebat tapi ternyata ashabul proposal, ya saya biasa saja. Yesus. Ya hormat tapi tidak kagum sekali. Nah, Anda ini masih menemukan kiai-kiai sepuh seperti beliau, bersyukur. Alhamdulillah. Karena inti daripada seorang kiai adalah yang Anda ikuti selain ilmunya adalah akhlak. Itu yang mahal. Lihatlah Pak Kiai, beliau istiqomah ngimamin sholat berjamaah. Itu akhlak. Itu menunjukkan keistiqomahan. Beliau tawadhu. Saudara-saudara, beliau takut kepada Allah. Makanya dulu ada kiai namanya Kiai Kusyairi. Mertuanya Kiai Ahmad Siddiq. Mertuanya Kiai Hamid Pasuruan. Saudaranya Kiai Ahmad Siddiq kakaknya. Kiai Kusyairi bin Siddiq, Kiai Mahfud bin Siddiq, Kiai Ahmad bin Siddiq. Jadi dari Siddiq di Jember itu melahirkan ulama-ulama besar. Kiai Kusyairi itu sudah kiai, tapi tawadhunya luar biasa. Beliau bahkan waktu diminta jadi pengurus NU, Kiai Kusyairi, beliau tawadhu menolak. Menolak Pak, bukan minta jadi pengurus NU, menolak. Apalagi ngongkosin supaya milih saya. Kenapa waktu ditanya, saya malu, kata Kiai Kusyairi, saya belum memiliki sifat yang dimiliki para ulama yang disebut Allah dalam Quran. Orang disebut ulama itu kalau punya sifat khasyatullah, takut kepada Allah. Maka beliau kemudian membuat bait syair dalam Bahar Rasid, sama kayak yang Rabbi Mustafa. Inna'tadartu liman qilahumul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama li'annani lastu minhum la rabbuhum bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama li'anna kunhahum minal ilahi musif bi khasyatin wa tuqan fil hasri fihi nama. Ini namanya
Qafiyahnya mimiyah, karena ujungnya mama semua hurufnya mim. Nah, kalau dalam ilmu nazam, ilmu arud disebutnya qafiyahnya mim. Ini tadarku, saya minta maaf liman qilahumul ulama, kepada beliau-beliau yang disebut ulama. Lada mahafila, yang berkumpul dalam sebuah organisasi tud'a Nahdlatul Ulama, yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Saya jangan dimasukin pengurus saya. Kenapa? Li'annani lastu minhum, karena saya belum pantas disebut ulama. Padahal kiai besar. Bukan karena benci sama NU, malu saya ini belum pantas disebut Lastu mimman yarikul hafla bil ulama, bahkan duduk jejer sama ulama di majelis saja saya belum pantas. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif, karena ulama hakikatnya diberi sifat Allah fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama, dalam adatul hasr innama dikasih sifat innama yakhshallah. Lah ada malu sebenarnya. Saya kalau bertemu sekali sekali berdua kali ya di warung Koda. Masya Allah, saya kalau melihat ulama-ulama sepuh tenang, teduh, senang. Makanya kita doakan moga-moga kiai sepuh seperti beliau-beliau ini dikasih amin. Amin. Nah, itu satu. Yang kedua, Anda beruntung karena ngaji di sini selain belajar langsung memperhatikan akhlak ulama, Anda langsung mendapatkan sanad ilmu. Salah satu khasisah dan khasais min khasais Nahdlatul Ulama, keistimewaan NU itu ngajinya bersanad. Apa namanya? Bersanad. Karena keilmuan kiai NU nyambung kepada Nabi. Nah, makanya santri-santri terus jaga tradisi. Sekarang banyak orang Bapak Ibu belajar ngaji tidak lewat kiai. Maaf, yang tadi kita bahas bukan tidak setuju dengan program pemerintah, tapi kalau semua dipaksa sekolah negeri, tapi sementara pesantren dan madrasah diniyah tidak didukung, lama-lama nanti orang belajar agama minal YouTube. Dari mana? Wa minat TikTok, wa minal Facebook. Dulu orang yang dibaca kitab Fathul Qalil Mujib, yang dibaca Nihayatul Zain, yang dibaca Tuhfah Al-Muhtaj. Sekarang tidak, yang dibaca Fathul Facebook, wa Nihayatul Instagrami, wa Tuhfatul TikTok. Betul atau tidak? Kalau tidak ada pesantren, laula al-ma'ahid wal pesantren, kalau bukan pesantren dan ahad, mungkin tradisi keilmuan sanad, ngaji noren, ngaji ngalogan sama kiai habis. Betul atau tidak? Betul. Nanti lama-lama orang cukup lihat Facebook, cukup lihat TikTok, bahaya. Maka dalam dua bait syair saya katakan, ma'ajhala talaba syughluhumul YouTube yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu makhadhuhul Google wal meta qaddahabu. Meta di ayat wa inna masanadu fil ilmi hudahu. Ma'ajhala talabah, alangkah bodohnya santri, alangkah bodohnya para pelajar syughluhumul YouTube, kalau sibuk waktunya habis hanya untuk nonton YouTube. Yuftil jawab, begitu ditanya hukum gak bisa jawab. YouTube wae. Walaysa indahul kutubu, gak punya referensi kitab, karena gak pernah ngaji hatam seperti di pesantren.
Dari mana referensinya? Makhoduhul Google. Makhodnya, referensinya dari Google. Wal meta qadahabu meta. Meta AI, kita tahu ya. Di WhatsApp kan ada itu. Langsung hanya meta keluar semua. Tapi meta sering salah. Ditanya tentang tokoh, jawabannya salah. Saya ada seorang kenal di PBNU namanya Profesor Dr. Agus Zainal Arifi. Ini santri, tapi profesor, doktornya dari Jepang. Ini sarjananya ahli IT. Kalau santri pesantren rata-rata kuliahnya syariat, filsafat, usuluddin, tarbiyah, sarjananya kan rata-rata sarjana syaikul lillahi lahumul. Ini sarjana AI. Saya dikasih lihat Kiai, kata beliau, kata saya di surga. Ini coba lihat, sekarang canggihnya Meta, canggihnya ChatGPT. Dia mau minta bikinin syair bahar apa aja keluar, coba kata saya. Dia bikin cek keluar. Saya cek, salah kata saya. Ini bukan bahar basi, bahar apa? Bahar sempit. Belum masuk semua. Ada bahar basi, ada bahar wafir. Diulang lagi. Kadang-kadang benar, tapi banyak salahnya. Nah, makanya kalau mau aman, carilah ulama yang bersah. Dan siapa guru-guru kita di besar. Terima kasih para santri. Pas karena sudah maghrib, saya mau ngasih hadiah buat Pak Kiai. Saya ini santri asli. Aslinya pakai sok. Saya tamat aliyah di pondok. Guru saya Kisah Mahfud. Saya nggak pernah kuliah. Ya fi kharijan bilad wala fi dakhil bilad. Nggak pernah di luar negeri, nggak di sini saya nggak kuliah. Walaupun saya dapat doktor honoris causa karena penghargaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Karena dianggap saya memiliki kontribusi ya, itu artinya saya memiliki santri. Walaupun Anda mungkin tidak ada biaya kuliah, jangan ikutin saya. Kalau saya nggak kuliah bukan karena nggak mau kuliah, saya tambah kuliah di pesantren Kisah. Ayah saya enggak, bapak nggak sempet. Saya pengen ke Mesir kayak orang-orang, pengen mondok lagi kayak orang-orang, nggak punya duit. Ibu saya janda, punya anak 4, saya anak paling besar saya di rumah. Alhamdulillah, karena sungguh-sungguh waktu di pesantren, saya tulis kitab bahasa Arab beneran, ada 5 atau 4 kitab, cuma yang saya buat cuma 3. Ini yang pertama, kitab saya namanya Al-Fatwa, Mana yang bagi lil mutafaqihi jahul. Ini saya tulis tentang bagaimana ulama Indonesia berfatwa. NU, Muhammadiyah. Saya kasih contoh kisah berfatwa bagaimana, manhaj istinbatnya bagaimana, cantolan usul fikihnya bagaimana. Lalu yang kedua, ini tentang sejarah kakek buyut saya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya buat dalam bentuk nadom, lalu saya syarahi. Yang ketiga ini bagaimana ulama NU berfatwa secara khusus. Nah ini saya berikan hadiah kangge Pak Kiai ya buat pondok pesantren Al-Ittihad. Semoga ini bisa memotivasi santri